Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas soal nomor 32 masih dari soal OSN. Jadi di sini ada sebuah batang tipis homogen AB yang masanya 1 kg bergerak translasi dengan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat akibat dari gaya F1 dan F2 yang saling berlawanan ya, bisa dilihat di gambar. Jarak antara titik-titik di mana gaya ini diterapkan adalah B sama dengan 20 cm dan diketahui F2-nya 5 Newton, kayak gitu. Kalau F1 gak diketahui ya F1. Oke, gak apa-apa. Yang ditanyain adalah panjang dari batangnya. Oke, yang ditanyain ini ya, panjang batang tersebut. Oke, untuk ngerjain soal ini kita akan tinjau beberapa hal. Pertama sih gerak translasinya dulu. Kalau gerak translasi itu tuh gampang aja kita pakai gunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, kita lihat gayanya tuh berlawanan, F1 ke kiri, F2 ke kanan. Sebetulnya kita gak tahu percepatannya tuh dia kemana ya, apakah dia ke kanan atau ke kiri. Kita misalin aja dulu kalau gaya percepatannya tuh ke kanan ya. Ini gak ada keterangannya kan, ini percepatannya ke sini. Ntar dulu. Iya ya, gak ada ya, gak ada percepatannya kemana ya. Oke, terus sekarang karena kita anggap percepatannya ke kanan, berarti F2 yang positif, jadi F2 kurangi F1 sama dengan M kali A. Boleh kita masukin nilainya sekarang atau enggak juga, gak apa-apa ya. Berarti kan min F1 tuh F2-nya pindahin ruas ke kanan, berarti MA dikurangi F2. Atau agar nilainya positif, berarti ini dikalikan dengan negatif 1, jadi F1 tuh adalah F2 dikurangi M kali A. Ini adalah persamaan 1, kita anggap. Terus yang kedua, ini kan udah gerak translasinya kita tinjau, sekarang kita akan tinjau gerak rotasi. Nah, kita lihat di sini teman-teman, dari soal itu keterangannya adalah si bendanya tuh adalah bergerak translasi. Dia enggak ada keterangan kalau misalnya bendanya bergerak rotasi. Artinya kita bisa anggap kalau benda ini tuh cuma gerak ke kanan doang gitu ya, enggak bergerak rotasi. Artinya kalaupun bergerak rotasi dia apa ya, seimbang gitu. Jadi sigma torsinya atau sigma taunya itu akan sama dengan 0. Ingat, ada 2 buah gaya yang bekerja di sini, berarti apa namanya? Berarti akan ada 2 buah torsi gitu ya. Kita akan anggap titiknya itu adalah di pusat massanya. Di sini adalah pusat rotasinya. Nah, di sini adalah porosnya. Kita akan anggap kayak gitu. Kita lihat arah-arahnya dulu. Sorry, ada Mang Cuanki dulu lewat ya. Kalian kedengeran gak ya? Oke, udah kayaknya. Nah, oke belum? Oke. Nah, F1 tuh dia tuh kan bakalan perputarannya kayak gini ya. Kalau kayak gitu tuh berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau F2 tuh dia bakalan searah dengan perputaran jarum jam. Ini tahu 1, ini tahu 2. Artinya tahu 1 dan tahu 2 itu tuh berlawanan. Berarti kita bisa asumsiin salah satu positif, salah satu negatif. Kita tulis yang satu positif deh, yang keduanya negatif, berarti sama dengan 0. Berarti ini tahu 1 sama dengan tahu 2, boleh ditulis gitu. Min tahu 2-nya pindah ke kanan. Tahu 1 berarti F1 dikali R1 dan tahu 2 berarti F2 dikali R2. R1 itu tuh adalah lengan gaya untuk yang pertama. Porosnya kan dia di tengah-tengahnya ya. Berarti L1 tuh dari sini ke sini, guys. R1 tuh dari sini ke sini. Yang mana itu tuh adalah setengah dari panjangnya. Gitu kan? Jadi F1 dikali setengah L. Nah, kemudian untuk F2 kayak gimana nih? F2 tuh berarti dari sini ke sini, guys. Ini ya, F2, R2. R2 tuh dia enggak yang dari ujung banget kan. Berarti ini adalah F2 dikali R2 tuh dia setengah L, setengah dari panjangnya dikurangi dengan B. Gitu kan, baru itu kita dapat R2. Sip. Sekarang kita bisa masukin aja langsung nilai-nilainya. F1 tuh adalah F2 kurangi MA.
dikalikan dengan setengah L sama dengan F2. Ini boleh disamain penyebutnya dulu pakai angka 2, berarti kan jadi 2 bagi 2, 1 kali 1, 1, jadi L min 2B gitu ya. Kalau kita sedikit rapihin dulu, jadi F2 min MA dikali dengan setengah L, ini F2 dikalikan dengan L min 2B dibagi dengan 2, sama-sama ada 2-nya, boleh berarti kita coret. Jadi sisanya adalah F2 min MA dikali L sama dengan F2 dikali L min 2B. Kita masukin nilai-nilainya. F2 udah ada 5 Newton, berarti 5 dikurangi M-nya tuh 1, A-nya 2, berarti ini 1 dikali 2, L-nya gak tahu, ini yang kita cari, F2-nya 5, L-nya adalah yang kita cari, 2, B-nya adalah, diketahui gak ya B-nya? Oh ada 20 cm, berarti kalau 20 cm 0,2 meter. Berarti 5 dikurangi 1 kali 2 adalah 2 dikali L, 5 dikali L min 2 kali 0,2 berarti 0,4. 5 kurangi 2 adalah 3, 3L. Ini berarti kalau kita kali-kaliin jadi 5L min 5 kali 0,4 adalah 2 ya. 5L-nya boleh pindah ruas ke kiri, jadi 3L min 5L sama dengan min 2. 3L min 5L adalah min 2L sama dengan min 2. Berarti min 2-nya kalau pindah ruas, jadi min 2 dibagi min 2, hasilnya adalah 1 guys. Artinya panjang batangnya adalah 1 meter, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.